Halo semuanya, thank you udah klik video ini. Dan sesuai dengan cuplikan yang kalian lihat itu adalah laptop gua, laptop HP EliteBook 840G1. Jadi ini adalah laptop yang bawa channel ini ke 1000 subscriber dengan banyak lika-liku dan perjuangan. Jadi bisa dikatakan laptop ini bener-bener, ya bisa dikatakan banyak jasanya lah buat gua juga tentunya. Jadi untuk prosesornya itu dia juga memakai Intel Core i5 4200 yang udah generasi keempat ya. Jadi udah pakai Intel HD Graphics 4400 juga, atau memakai iGPU juga nih. Jadi untuk laptop gua sendiri pun itu memakai iGPU Intel HD 4400. Kalau untuk main game, sepengalaman gua untuk laptop ini yang gue pakai itu untuk main game Mobile Legend dan untuk main game Free Fire, pakai game loop dan pakai memo. Untuk benchmarknya kalian akan gue kasih lihat nanti ya, kalian simak aja video sampai habis. Dan untuk display layarnya itu laptop gue cuma jalan di 14 inci yang jalan di 60 Hz. Jadi jangan harap kalau laptop gue itu bisa jalan di 124 Hz atau kayak 240 Hz, mengingat ini bukan laptop yang mahal gitu ya, dan ini cuma laptop biasa aja gitu. Jadi ini cuma laptop standar yang gua pakai untuk keseharian gua, untuk editing dan juga untuk kerjaan gua gitu. Dan untuk harddisknya yang gua pakai di sini pun memakai pertama 500 GB pada awalnya. Jadi karena harddisk gua rusak, jadi gua upgrade lagi ke 1 TB. Oke, jadi untuk harddisknya di laptop kali ini pakai SATA 2 yang jalan di 5400 RPM ya. Jadi laptop gua ini ya bisa dikatakan cukup lumayan cepat juga untuk booting, sudah pakai 1 TB juga. Oke, jadi bisa upgrade juga kayak SSD M.2 gitu untuk laptop gua. Dan untuk RAM-nya juga, RAM gua masih pakai di 2x8 GB DDR3 ya. Jadi laptop ini awalnya itu cuma jalan di 8 GB single channel pada awalnya. Jadi karena gua butuh banget untuk kerjaan seperti multitasking, karena gua sekarang juga konten kreator kecil-kecilan gitu, jadi gue putusin untuk upgrade ke 16 GB 2x8 GB supaya pekerjaan gue dalam editing bisa lebih cepet, supaya bisa lebih multitasking lebih banyak dan juga nggak lag-lag. Itu fungsinya juga buat main dual channel gitu. Jadi kalau dual channel versus single channel akan lebih prefer yang dual channel, jadi kerjanya jadi lebih dibantu lah kalau dual channel, nggak single lagi gitu ya. Dan untuk maksimumnya itu dia cuma jalan di 1600 MHz karena laptop gue juga masih DDR3 juga guys. Jadi jangan berharap terlalu banyak juga. Dan untuk laptop gue juga udah support wifi, jadi sudah bisa memakai wifi tanpa mesti harus punya TP-Link, karena udah ada card reader di dalam laptopnya untuk TP-Link, seperti TP-Link gitu untuk menjelaskan secara lebih harfiahnya ya, kurang lebih ya. Udah ada namanya Intel Dual Band Wireless, jadi itu dari Intel yang bisa langsung connect ke wifi kalian. Tinggal kalian sambungin aja ke wifi kalian dan terima beres gitu ya. Dan untuk audionya pun ini memakai HD Audio with DTS Studio Sound ya. Jadi udah mantep banget, dan ada 2 stereo speaker di dalam laptop ini juga. Jadi menurut gua ya mantap banget, dan udah bisa buat pakai headset juga, ada buat main mic, buat pasang mic-nya juga ada untuk laptop kali ini. Dan untuk di harga di Tokopedia pun, kalau tadi gue udah searching pun itu masih sekitaran 2,3 jutaan, 3,2, 3,3 ya. Jadi untuk laptop gue pun masih bilang di kisaran 3 jutaan, itu pun bekas ya. Tapi gue nggak tahu kalau beli baru kalian dapat yang berapa. Dan laptop gue ini untuk webcamnya ini juga aja support di 720p HD ya. Jadi untuk laptop gue webcamnya masih support HD format widescreen, masih support, pokoknya dia masih bisa buat kayak daring, sekolah online, buat video call. Laptop gua masih support banget yang bisa jalan cuma di 30 frame per second. Jadi namanya juga laptop yang bisa dikatakan buat gua ini carry hore, tapi nggak tahu kalau buat kalian ya. Jadi bisa dikatakan laptop gua ini bukan laptop kelas sultan, tapi mengingat laptop ini yang bawa channel ini ke 1000 subscriber, bukan laptop ROG Asus atau bukan laptop yang kenceng lainnya kayak ya merek-merek yang kalian tahu lah ya. Jadi mantep banget gitu ya. Dan power supply-nya pun dia bisa jalan di 65 watt ya, power supply buat support laptop ini biar bisa nyala gitu. Dan ya gimana ya, kalau laptop gue jujur ini masih pakai kabel nih. Kalau kalian lihat ini gue colok, oke, ini dicolok guys, ini colokannya. Kenapa gue colok? Karena posisinya laptop gue itu baterainya kembung, jadi ntar gue bakal kasih lihat baterainya ya. Jadi
di laptop gue ini tidak memakai baterai, jadi gue langsung asal colok doang supaya bisa nyala gitu ya. Karena kalau gue masih bisa pakai, gue pakai dulu sih. Sebenarnya ini nggak bagus karena mungkin bisa merusak motherboard kalian juga. Yang lebih pintar bisa komen di bawah nih, karena gue masih ya namanya juga laptop murah lah ya, masih banyak penyakitnya laptop gitu ya. Dan untuk berat laptop gue pun masih sekitar 2 kg. Jadi untuk laptop gue ini sebenarnya berat guys, bisa dikatakan ini pun lihat tangan gue sampai berurat gitu ya, pakai tenaga juga sebenarnya ngangkat ini. Beratnya sekitar 2 kilo, bener 1, ampere 2 kg. Jadi dan laptop gue ini juga bukan laptop yang touchscreen ya. Kalau kalian bisa lihat pun nih, laptop gue nggak ada touch-touchnya cuy. Jadi ini benar-benar laptop gue bukan laptop touchscreen, benar-benar laptop yang ya pada umumnya gitu, laptop standar lah. Yang penting masih bisa dipakai dan masih bisa jalan lah. Untuk dimensinya ya, ini sekitaran 13,34 kali 9,33 kali 0,83 ya. Untuk display spesifikasinya ya, jadi dia ada anti glare ya. Jadi laptop gue ini ada yang namanya anti glare. Jadi untuk penjelasannya kalian bisa lihat sendiri. Oke. Untuk kontras rasionya 300:1 yang refresh rate-nya di 60 Hz. Jadi laptop gue bukan dikhususkan untuk gaming, cuma untuk kerjaan ringan aja gitu ya. Dan untuk pixel resolutionnya formatnya di 1366 x 768 XD dengan configuration RGB stripe ya. Namanya juga laptop yang cukup lah. Dan untuk LCD mode-nya pun masih pakai panel TN gitu ya. Jadi ya bersyukur aja sih kalau gue sih gitu ya. Dan memakai PPS 125 ppi dan ya gimana ya, menurut gue, buat gue secara pribadi udah support banget lah. Oke. Jadi menurut kalian gimana nih kalau gue aja dengan laptop ala kadarnya ini bisa bikin video yang ya gak gitu bagus-bagusan juga sih, tapi bikin paling enggak gue bisa kembangin channel gue di 1000 subscriber lah. Oke, jadi gimana guys, kalau kalian merasa termotivasi dan terbantu dengan adanya channel ini juga dan kalian nonton video ini, semoga bermanfaat ya. Jadi kalian yang buat yang penasaran tentang gamenya bisa jalan berapa FPS, langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi bagaimana tentang laptop gua buat main game, apa kalian puas gitu? Dan ya namanya juga laptop channel kecil gitu ya, jangan berharap terlalu banyak nih. Tapi semoga kalian termotivasi dan terbantu juga. Oh iya, dan gua masih di laptop gua pakai Windows 10 ya. Jadi buat kalian yang tanya-tanya, "Bang, laptop itu bagusan Windows 10 atau Windows 7?" Tergantung dari spesifikasi laptop kalian juga sih. Kalau pakai SSD ya pakai Windows 11 juga nggak apa-apa kalau laptop kalian support juga sih. So, gue rasa videonya sampai sini aja. Kalau kalian merasa termotivasi, komen di bawah. Kalau kalian merasa terinspirasi, komen di bawah. Dan untuk pembelian link laptop ini gue akan taruh di deskripsi. Karena kalau kalian lihat laptop gue kan bisa buat recording, bisa buat editing, bisa buat gaming. Tapi kalau gaming gue kurang gitu sarankan, ya paling buat recording dan buat editing. Budgetnya kurang lebih untuk laptopnya harganya sekitar 3 jutaan gitu ya. Belum termasuk upgradable gitu. Kalau gua upgrade RAM sama upgrade hard disk doang. SSD gua belum pakai karena menurut gua untuk laptop gua nggak gitu butuh SSD sih, dan gua nggak ngejar-ngejar waktu juga gitu ya. So gua rasa kayaknya videonya sampai sini dulu nih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau kalian merasa
video ini bermanfaat dan mungkin terinspirasi dan termotivasi juga gitu loh. So ya udah, sampai sini dulu nih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video tech selanjutnya. Bye bye, thank you, see you in the next video, thank you.